Minasan konnichiwa. Balik lagi sama gue Hansi di Hansu Channel. Kali ini gue bakal kasih lagi tips ke Jepang untuk kalian. Sesuai judulnya, Japan Tips. Seberapa mahal sih makanan di Jepang? Nah, salah satu concern untuk orang yang pengen pergi ke Jepang itu adalah makanan di Jepang tuh berapa sih harganya? Kalau misalnya kita ke sana trip seminggu, 2 minggu, bakal habis berapa sih? Kayak per hari itu butuh berapa untuk makan? Satu kali makan itu berapa? Mahal nggak sih makanan di Jepang? Aduh, Jepang kan negara maju, makanannya kan enak-enak. Wah, pasti mahal nih. Banyak orang yang mikirnya kayak gitu. Ada juga orang yang mikir kayak gitu. Mereka nggak tahu kayak, mereka nggak ada bayangan sama sekali berapa harga makanan di Jepang. Mereka cuma kayak, berapa ya? Wah, gue nggak tahu nih, penasaran juga. Kalau misal gue bawa duit segini cukup nggak ya? Kalau misal gue liburan seminggu, gue bawa segini. Kira-kira cukup atau kurang ya? Biar kalian nggak bingung, biar kalian ada gambaran, biar kalian tahu berapa sih harga makanan di Jepang, gue bakal kasih tahu ke kalian apa aja makanan di Jepang, jenis-jenisnya, range harganya. Oke. Selain satu ini, kita langsung masuk pembahasan. Oke? Oke. Kita langsung mulai aja ya. Jadi, makanan di Jepang itu dibagi jadi beberapa jenis. Ada restoran fast food. Fast food sendiri pun dibagi jadi Japanese fast food, Western fast food. Nah, jadi namanya sama, tapi beda. Yang satu Japanese, satu Western. Ada juga restoran biasa. Restoran yang apa ya? Yang kayak duduk di dalam, makan meja. Kalau di Jepang biasa itu namanya course menu. Jadi kita disuruh milih mau yang apa aja. Ini. Oh, course A, course B, course C. Nanti kita duduk udah dapat set menunya datang seperti itu. Untuk restoran seperti itu namanya washoku restoran. Ada juga ramen. Nah, restoran ramen sendiri pun dibagi-bagi. Ada yang Japanese ramen, ada yang Chinese ramen. Beda-beda. Biasanya kalau kayak Chinese ramen, mereka tuh ada varian rasa pedesnya. Yang ya Japanese ramen ada yang pedes, tapi nggak sepedes Chinese ramen. Biasanya, selain ramen, ada juga udon dan soba. Nah, kalau ini udon sama soba biasanya jadi satu tempat. Pilihannya kalau nggak udon, soba. Jadi ramen terpisah sama udon dan soba. Gitu ya, udon soba jadi satu, ramen sendiri. Udon soba kan sama-sama mie. Udon mie itu yang mie gede, mie tebal. Kalau soba itu yang tipis, warnanya abu-abu kecoklatan atau coklat keabu-abuan. Nah, soba sama udon bedanya apa? Udon dari tepung terigu, soba tepung gandum. Lebih sehat yang soba. Buat kalian pengen diet, kalau mau makan soba, monggo. Kalau tadi kita ngomongin restoran yang jenisnya seperti itu, ada juga makanan bisa langsung kalian makan. Anggaplah itu seperti full course menu. Ada dagingnya, ada nasinya, ada saladnya, nggak pakai minuman biasanya ya. Itu dalam satu kotak. Kalau tahu itu namanya bento atau bento box. Di Jepang kita sebutnya bento. Nah, biasanya kayak di stasiun-stasiun besar, kayak di yang ada Shinkansen-nya terutama ya, yang Shinkansen lewat situ, biasanya itu ada namanya ekiben. Eki bento. Jadi ekiben itu biasa dimakan untuk perjalanan antar kota atau yang jauh. Misal dari Tokyo ke Osaka atau Osaka ke Tokyo, kan kurang lebih perjalanan 3 jam atau berapa kan. Biasanya orang beli ekiben itu untuk makan dalam kereta, untuk dalam Shinkansen, untuk dinner kah atau untuk lunch kah. Bisa mereka beli itu kalau misalnya mereka nggak sempat makan. Ada juga kombini food. Kombini itu minimart. Kalau di sini kan Alfamart, Indomart. Kalau di sana itu Family Mart, Lawson, 7-Eleven, Circle K, sejenis itulah. Di sana mereka jual berbagai jenis makanan. Ada yang kayak semacam onigiri atau sandwich yang tinggal hap kelar. Ada yang juga kayak bento-bentoan atau makanan siap saji lainnya cuma tinggal diangetin langsung jadi. Mereka juga jual di situ. Pilihan makanan di Jepang itu sangat banyak. Selain itu, kalau kalian penyuka sushi, di Jepang itu banyak banget restoran sushi. Sampai-sampai ada namanya kaiten sushi. Kalau kalian tahu, sushinya itu kayak di conveyor belt gitu. Kalian duduk nanti sushi jalan muter. Di Jakarta udah banyak, jadi kayak gitu, kayak semacam Genki Sushi. Nah, Genki Sushi itu ada yang duduk, kalian pesan makanan datang, ada yang conveyor belt.
Nah, conveyor belt itu kaiten sushi. Selain kaiten sushi, ada juga restoran sushi tradisional yang langsung dibikinin di depan kalian. Jadi, chefnya itu bikin sushi di depan kalian sesuai kalian pesan apa. Tuh, yang terakhir, ini nggak kalah enaknya nih. Ini nggak kalah menarik. Kalau kalian ke Jepang tujuan untuk sightseeing, untuk kayak ke kuil, museum, ke tempat-tempat yang bagus lah untuk foto-foto atau video atau tempat-tempat yang instagramable. Biasanya di sana itu banyak yatai atau kita sebutnya matsuri. Matsuri itu festival. Biasanya kalau kayak musim-musim tertentu, beda musim, tempat-tempat terkenal ramai turis seperti itu ada festivalnya. Ada banyak yatai di sana. Yatai-yatai itu mereka jual macam-macam. Ada kayak kushikatsu, ada kayak jukatsu, karage, takoyaki, okonomiyaki, macam-macam. Itu juga nggak kalah menarik untuk kalian cobain. Jadi jangan lupa, kalau kalian pergi ke kuil, ke temple, ke museum, ke taman, ke castle, cobain yatai-yatai di sana. Oke, langsung aja gue kasih lihat perbedaan harganya berapa. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, gyudon. Kalau kalian tahu, Yoshinoya, Sukiya, itu jenisnya gyudon. Mangkuk isinya nasi, atasnya sapi. Di Jepang, selain Yoshinoya dan Sukiya, ada banyak banget gyudon lainnya. Yang paling terkenal, Yoshinoya, Sukiya, Matsuya. Di mana aja banyak, kalian cari di mana pasti ketemu. Jenisnya sama, mereka ada kalau di Jakarta ya, di Indonesia ya, dia cuma ada ukuran dari regular, large. Akhir-akhir ini ada kayak double beef. Nah, kalau di Jepang itu, dia ukuran macam-macam. Ada dari extra small, regular atau medium, large, extra large. Setelah extra large, mereka punya namanya mega size. Itu bedanya Jepang sama Indonesia. Harganya berapa sih? Nah, ini nanti gue kasih tabel. Ini harga, ini nama restorannya. Kita mulai. Yoshinoya, Sukiya, Matsuya. Yang extra small, harganya segitu. Murah banget kan? Biasanya untuk kayak cewek-cewek, kalau nggak makan extra small, mereka makan yang small. Atau orang yang nggak biasa makan banyak, mereka makan itu. Small, medium atau regular, large, extra large. Nah, mega, nggak semua ada mega. Yang ada mega, Sukiya. Meganya segini. Kalian udah lihat perbandingan harganya? Sekilas, bisa dibilang Yoshinoya memang paling mahal. Yang jelas Yoshinoya itu gyudon pertama di Jepang. Kalau untuk dari segi rasa, gua sendiri prefer Matsuya. Sausnya enak, meresap sekali di dagingnya. Nomor 2, Sukiya. Nomor 3, Yoshinoya. In fact ya, bukannya gimana, ini berdasar opini pribadi gua, gak maksud kasih komen negatif atau gimana. Selama gua ke Jepang, dari klien-klien yang gua bawa, rata-rata sukanya sama kayak gua, Matsuya, Sukiya. Mereka hampir nggak pernah sebut Yoshinoya. Di Jepang, rasa Yoshinoya tuh nggak kayak di Indonesia. Mereka lebih hambar rasanya. Jadi, kalau yang Sukiya dan Matsuya ini, mereka lebih gurih. Lebih apa ya? Lebih appetizing, lebih kayak menggiurkan gitu loh. Nah, Yoshinoya cuman kayak nasi giling, kayak mau makan kayak, oh ya udah nasi magyudon aja, udah loh selesai gitu loh. Kalau ini kayak, wih enak ya, wih enak banget, wah apa nih, oh ini daging apa ya, tadi saya beli yang mana nih? Seperti itu bedanya. Jadi ini semua opini pribadi gua, nggak bermaksud menyatukan. Oke? Selain gyudon, restoran-restoran yang tadi fast food Jepang ya itu ya, yang gua sebut tadi, mereka juga menjual menu lainnya kayak semacam curry rice. Kalau di Jepang itu bukan curry rice, kare raisu. Intinya sama, kari sama kare sama, cuman kare Jepang. Sebutnya kare rice, kare raisu. Nah, selain kare raisu, ada juga kayak semacam apa namanya ya? Kalau gyudon pakai sapi nih. Mereka ada yang pakai salmon, ada yang pakai tuna, ada yang pakai buat yang muslim. Beberapa restoran fast food Jepang, mereka ada yang pakai babi. Jadi, ini gue kasih tau di sini sekarang ya. Untuk yang muslim, kalian harus tahu, kalau misalnya mereka nggak punya English menu, rata-rata punya sih. Kalau misalnya mereka lupa kasih atau gimana English menunya, ingat-ingat kanji yang ini. Itu namanya, bacanya buta.
artinya babi. Nah, kalau kanji yang ini bacanya tonkotsu. Biasa tuh ada di ramen ya, artinya tulang babi. Jadi, kalau yang ada begituannya, kalian skip. Jangan beli yang itu untuk yang muslim ya. Kalau untuk yang tadi gue bilang, kayak makanan lain selain gyudon, harganya segini. Itu biasanya cuma beda di varian aja sih, kayak misalnya nasi kare biasa, kuah kare. Nasi kuah kare pakai daging ayam atau sapi. Nasi kuah kare pakai sayur-sayuran, biasanya kayak gitu. Itu beda di itunya aja. Nah, selain itu, kalau kalian pengen pesan set menu, kalian cukup perlu tinggal tambahin 100 sampai 200 yen. Tergantung restoran, tergantung set menu apa yang pengen kalian pilih. Set menu di Jepang itu nggak pakai minuman. Kalian udah beli gyudon, udah beli bowlnya nih. Kalian dapat tambahan kalau nggak salad, miso soup gitu. Atau kayak misalnya ada kayak puding atau dessert gitu ya. Oh ya, mumpung ingat sekalian aja deh. Di Jepang, restoran apapun yang kalian masukin, rata-rata sebagian besar minuman gratis. Gratis dan free refill. Kalaupun ada restoran yang minumannya suruh bayar, biasanya free refill. Bayar tapi free refill, dan gratis dan free refill. Dua jenis ya. Free refill itu, misalnya contoh deh, kalian beli gyudon, dapetnya langsung ocha atau air dingin. Nah, ocha atau omizu, kapanpun habis, tinggal isi lagi. Kalau kalian mau minum yang lain, bisa. Minuman yang lain selain itu, ya bayar. Lanjut ke pembahasan. Di Jepang, mereka biasanya ngasih pilihan-pilihan lainnya kayak mau adain double dagingnya kah, double nasinya kah, atau apanya. Nah, untuk yang seperti itu, harganya segini. Jadi kayak misal kalian beli harganya 500 yen, tambah segitu, kalian dapat nasi satu, dagingnya double. Worth it toh? Masih dalam pembahasan gyudon, mereka jual unagi, unadon. Di antara ketiga ini, yang pernah gue temuin ada unaginya itu Yoshinoya, Sukiya, Matsuya, ada nggak ya? Gue lupa ada apa enggak, cuman Yoshinoya, Sukiya, mereka ada unagi. Harganya berapa? Ting! Segitu ya. Oke, kalau tadi gyudon, moving on to the next one. Ini gue nggak tahu nih namanya apa. Ini dibilang fast food, ini bukan fast food. Tapi kalau bukan dibilang fast food, mirip fast food. Namanya Saizeriya. Ini makannya lebih ke Italian food, Western food. Mereka itu kayak ada pasta atau spaghetti, steak, salad, macam-macam. Nah, untuk Saizeriya itu price range-nya, mereka ada paling murah sekitar 299 yen, paling mahal 999 yen. Tergantung menu apa yang kalian pilih, tapi rata-rata 499 yen sampai 599 yen. Untuk makanan dengan harga segitu, porsinya gue bilang oke, rasanya pun enak. Gue lupa di sana ada apa nggak. Kalau nggak salah di satu nggak ada goreng-gorengan deh, cuman bakar ada, goreng gue lupa ada apa nggak, cuman bakar yang masih ada. Kalaupun dibilang healthy, cukup healthy karena bakar ya. Tapi kalau dibilang healthy, mereka pakai krim juga, jadi ya lumayan balance deh. Number 3, ramen. Yang tadi gue bilang, ingat kanjinya ini, artinya tulang babi, ya. Jangan makan ramen yang ada kanji ininya untuk teman-teman yang muslim. Untuk yang non-muslim, monggo. Untuk yang muslim, lihat, kalau ada beginian, jangan. Kalau misalkan satu rombongan, dan misalnya kalian muslim sendiri nih di rombongan itu nih, rombongan pada mau makan di sana, kamu di sana tinggal nanya aja, ada yang vegetable nggak? Yang nggak pakai. Kalau vegetable biasanya dia nggak pakai ini tonkotsu. Kalau nggak vegetable, ada yang chicken broth nggak? Jadi kuahnya itu dari ayam. Jadi untuk akalinnya, kalau misal kalian ke tempat-tempat seperti itu, yang lain makan babi silakan. Kalian cuma tinggal nanya, kalau nggak vegetable atau yang vegetarian, ada yang ayam nggak? Nah, seperti itu. Nggak dicampur babi biasanya. Untuk hal seperti itu ya. Harganya segini ya. Untuk ramen, kalian bisa kayak apa ya? Mau nambahin toppingnya apapun bisa. Telur kah, nori kah, toge-nya kah, menma, macem-macem. Nanti price listnya, range-nya itu dari 100 sampai 200 yen. Ada yang 300 tapi jarang ya. Number 4. Nah, sampai nih. Tadi kan gue sempat bahas kaiten sushi, atau sushi yang dibikin langsung di depan kalian. Kaiten sushi itu rata-rata 100 yen sampai 200-300 yen. Ya. Cara bedain gimana? Jadi kaiten sushi itu gini. Kaiten sushi itu
satu piring biasanya 2 piece sushi. Di sini kan juga ada kan ya, Genki Sushi atau sushi yang 15.000 tuh yang di mall, gue lupa namanya apa tuh. Itu kalian lihat warna piringnya. Beda warna piring, beda harga. Biasanya yang paling murah warnanya misalnya hitam kah atau biru. Nanti yang paling mahal warnanya kuning kah atau merah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan, ini enak nih, waduh gue suka yang ini nih, ambil. Kok warnanya beda nih? Terus pas bayar, bilnya beda. Wajar. Buat orang yang nggak tahu, ngakainnya gitu aja. Kalau pusing lihat, aduh, yang ini enak, aduh gue mau ini. Tapi kalian terbatas sama budgetnya, cukup lihat warna piringnya. Biasanya disitu kasih 100 yen piringnya apa, 200 yen piringnya apa, 300 yen piringnya apa. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya sushi udah lewat, oh ini piring hitam nih, oh yang ini biru nih, oh ini kuning nih, langsung ketahuan harganya berapa. Itu. Untuk sushi yang dibikin langsung di depan kalian, itu kayak di Tsukiji Market atau tempat-tempat lain yang ada standing sushinya. Jadi kalian makan sushi berdiri, kalian berdiri, nanti orang depan kalian juga berdiri, langsung dikasih bikin kalian. Kayak gitu. Ada juga yang duduk di restoran, tapi itu mahal. Itu sama kurang lebih 100 sampai 200 yen. Mau lebih mahal pun ada, tergantung dari jenis sushi apa yang kalian pilih. Ikannya apa. Nggak beda, bedanya cuma kayak kalau satu kalian duduk, apa tinggal nyomot. Kalau satu lagi, mesti pesen dulu, nanti dibikinin sama dia langsung. Lebih fresh. Untuk rasa, nggak beda jauh. Kalau kalian pengen yang lebih fresh, gua saranin yang tadi, yang langsung dibikin depan muka kalian. Oke, Gobang, nomor 5, Ekiben, atau bento box. Range-nya segini. Itu range dari harganya, ya. Isinya pun macam-macam. Harusnya di stasiun yang gede untuk mau beli bento, harusnya ada English menu-nya. Kalaupun misalnya nggak ada, ingat, nggak usah pusing, nggak usah apa, cari kanji yang seperti itu. Kalau nggak ada, nopok. Daripada kalian pakai bahasa Inggris yang formal, yang panjang lebar, mereka nggak ngerti lo ngomong apa, elunya juga nggak ngerti ntar mereka jawabnya apaan. Jadi mending kayak nggak bayar, nopok. Selesai seperti itu aja. Serius, percaya gue. Lo ngomong Inggris panjang lebar, belum tentu mereka ngerti karena hah? Orang ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Dibalasnya pakai Jepangnya kok. Kalau untuk yang Ekiben biasa lebih mahal, itu lebih lebih ke normal, ke arah premium food, premium bento. Boxnya pun lebih bagus, lebih tebal biasanya. Itu biasa untuk makan di Shinkansen, ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen enjoy, nyobain Ekiben, naik Shinkansen, nyobain Ekiben, go ahead, be my guest. Nomor 6, fancy meals atau fancy restoran. Nah, kalian tahu ikan beracun di Jepang, fugu, itu termasuk fancy meals atau fancy restoran. Mahal banget. Porsinya kecil, dagingnya tipis, mahalnya bukan main. Biasanya kayak gitu itu pakai set menu, fugu sama apa. Atau kalaupun mau pesan satuan bisa, cuman ya itu tetap mahal. Kalau mau satuan bisa, mau set menu juga bisa. Atau yakiniku, yukaku, di sini ada kan? Di Indonesia ada kan? Di sana juga ada. Banyak banget yukaku. Jenis-jenis yakiniku seperti itu juga biasanya pakai set menu. Atau kalian pengen, wah gue udah ke Jepang nih. Jepang terkenal sama Kobe beef, gue mau makan Kobe beef. Ada macam-macam. Jepang terkenal sama seafood, gue mau makan restoran seafood terkenal di Jepang. Ada banyak. Range harganya jangan kaget kalau sampai ada harga yang jutaan. Itu normal karena itu termasuk makanan yang makanan berkelas di Jepang. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen mencoba makanan seperti itu, kalian ada dananya, kalian pengen YOLO atau gimana, be my guest. Mana bang? Nomor 7, snack. Nah, ini banyak nih. Dibilang banyak gak sih? Tadi gue udah sempat bahas ya, yatai. Yatai itu kan jual macam-macam. Ada yang gambarnya kayak begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Macam-macam. Selain itu pun ada. Harganya kisaran dari 300 yen sampai 700 yen. Rata-rata 400, 500, 600 tergantung dari apanya. Misalnya kalau kalian mau yang sapi, ada per tusuk 500. Kalian mau yang karage, misal small harga 300 kalau 400, kalau yang gede 700 kalau 800. Kalian mau okonomiyaki atau yakisoba, biasanya 500. Jadi mereka tuh terima gampang ya, misalnya saya mau satu dong, 500 yen. Kalian pakai 500 yen kan satu koin nih, makanya pok, atau kalian pakai 1000 kembali 500 yen. Jadi nggak kayak 230 yen, 100, 200, 10, oh ini ada 5 yen, oh ini ada 1 yen nih. Itu kan lama, mereka lebih pengen efisiensi gitu ya. Jadi
Kalian bayar cepet, kembalian juga cepet. Kayak gitu. Harga untuk snack-snacks di Matsuri atau Yata-Yata itu bisa dibilang cukup mahal, tapi rasanya itu unik. Kalaupun ada di tempat lain, tapi kalian nggak nemuin apa ya, pengalaman makan kayak gitulah. Kalau di sini kita sebutnya bazar. Kayak misalnya kalian lagi pergi kemana ada bazar makanan, nah udah, kalian cobain bazar makanan di situ. Gue yakin kalian bakal suka makan di Yata itu. Enak-enak. Gue pun sering beli di sana. Di luar Yatai, di luar bazar, biasa kalian beli snacks itu kalau nggak di Kombini, di Eki. Eki itu station. Untuk minuman sendiri, kalian bisa beli di vending machine. Rata-rata 100-200 yen, tergantung kalian mau minum apa. Rata-rata sekitaran segitu kisarannya ya. Untuk takoyaki juga gue masukin ke snack. Kenapa? Itu bukan untuk kayak apa ya, heavy meal gitu loh. Ada restoran takoyaki terkenal di Jepang namanya Gindako, itu enak banget. Itu banyak cabangnya di mana-mana. Selain Gindako pun, banyak restoran takoyaki lainnya. Itu range harganya 400 sampai 700 yenan, tergantung toppingnya kalian mau yang apa ya. Takoyaki sih, cuma kayak topping takoyaki itu memang cuma tako kalau di Jepang. Biasanya kayak sausnya mau apa, atau atasnya mau pakai daun bawangnya seberapa banyak, atau mau beli yang apa, yang isi 4, isi 8, atau gimana, tergantung. Itu terserah kalian, range harga sih itu. Buat kalian, golongan milenial yang suka nongkrong, yang suka kopi, yang suka apa ya, tempat-tempat instagramable yang padahal tuh kalian nggak suka kopi sebenarnya, cuma kayak gue mau kesini gaul ya, intinya kalian pengen nongkrong deh di sana. Range coffee itu 400 sampai 600. Starbucks, kalau kalian tahu Blue Bottle Coffee itu terkenal sekali di Jepang, cobain kalau kesana ya. Range harganya segitu. Kalau untuk Starbucks sendiri itu harga juga nggak beda jauh sama Indonesia sih ya, tapi ya bisa foto-foto di sana kan. Starbucks Jepang tuh bagus-bagus loh, recommended banget untuk pergi ke sana. Apalagi kayak yang di Kyoto, bagus banget. Hachibang, apaan? Kalau tadi kombini snack, ini kombini food. Di awal gue ada sempat sebut onigiri, nasi kepal yang bentuknya segitiga. Itu harga 100 yenan. Mau lebih mahal ada, isi premium ada, macam-macam. Ingat, buat yang muslim, jangan pilih yang babi. Ya. Biasanya onigiri nggak ada tulisan Inggrisnya sih, langsung kayak Jepang doang. Kalaupun ada yang Inggris, itu yang premium edition. Yang bungkusnya tuh nggak segitiga, yang biasa bungkusnya kotak. Itu ada bahasa Inggrisnya, kayak salmon apa atau pork apa gitu. Tapi onigiri rata-rata nggak ada Inggrisnya sih. Jadi buat yang muslim hati-hati belinya ya. Sandwich range harga 200-300. Ini kalian gampang lihatnya, cuma tinggal lihat ya, pork and ham and egg atau apa, itu tinggal pilih aja yang gak ada dagingnya, atau chicken katsu atau apa gitu. Hati-hati, ada sandwich chicken katsu, ada sandwich pork katsu ya, hati-hati pilihnya. Ramen varian, ada yang kayak instan ramen, cup ramen. Nah, itu range-nya itu dari 200 sampai 500-an ada. Tergantung kalian mau yang apa. Kalau favorit gue itu yang gambar seperti ini. Itu enak. Itu biasanya di Family Mart Lawson tuh banyak banget. Jadi kalau mau beli, silahkan. Mau cobain silahkan. Kalau kalian nggak cocok sama rasa yakisoba Jepang, cobain boleh. Cuman apa ya, gue saranin mendingan jangan beli daripada buang duit. Soalnya rasa yakisoba Jepang tuh apa ya, nggak gurih kayak Indomie sini, enggak. Itu ada asam-asamnya, asam mayo sama asam sausnya. Jadi kalau kalian rasanya mending nggak usah, daripada nggak doyan. Di Kombini Jepang itu terkenal sama ayam gorengnya mereka, filet, juicy, enak. Kalau di Family Mart namanya Famichikin. Kalau di Lawson namanya L Chicken atau Eru Chicken. Kalau di 7-Eleven juga 7-Eleven Chicken atau apa, gue lupa namanya. Gue paling sering beli ayam itu, yang jenis itu, di Family Mart sama di Lawson. Enak ya, bukan main, nagih banget. Beli nasi satu cukup untuk makan. Kalau untuk yang makan yang dikit ya, itu bener-bener enak banget. Untuk musim dingin, biasanya tuh di Jepang itu, di kombini itu mereka ada kayak oden. Oden itu apa ya? Rebus-rebusan kuah, isi macam-macam, ada telur, ada cikua, ada konyaku, ada sukune, macam-macam. Kuahnya pun enak, itu pakai dashi sama shoyu ya. Range si oden itu segini ya. Oke, last one. 9, last one. Western food di Jepang nggak kalah banyak. Western food juga ada McD, KFC, Burger King, Subways, Wendy's, sebut aja. Banyak western food terkenal yang ada di berbagai belahan dunia. Di Jepang juga ada. Mereka jual satuan, jual minuman, jual burger segala macem. Daripada ribet kayak gitu, beli set menu. Set menunya range harga segini.
Mau beli apa yang lain, silahkan, be my guest. Itu semua tadi tips sama info harga dari makanan di Jepang tuh berapa mahalnya sih? Range segitu. Nah, jangan lupa juga, di Jepang itu budaya beda sama Indonesia. Rata-rata, restoran-restoran Jepang itu, kalau kalian habis makan, kalian bawa nampan kan? Dari kasir ke meja kalian, ya kan? Atau kalian bagi duduk, makanan diantar ke meja kalian. Budaya Jepang itu, kalian selesai makan, nampannya kalian bawa lagi ke kasir. Biasanya tuh ada tulisan return counter atau apa, itu untuk balikin nampan kosong sama piring-piring kotor yang udah kalian habis makan tadi. Jadi, selesai makan, kalian angkat, bukan balikin ke kasirnya. Kalian angkat, balikin, taruh ke return counternya. Ya, jadi di Jepang itu lebih dibiasain mandiri, jadi habis makan langsung balikin. Jadi, saling menjaga kebersihan bersama lah. Petugasnya juga nggak banyak, jadi kerjasama antara karyawan restoran sama kalian. Kayak gua sering nemu turis ya, selesai makan, langsung pergi, cabut aja gitu ya. Nah, petugas itu, dia kasir, dia harus bersihin itu, ambil, balikin, gitu. Untuk kerjasama aja, selesai makan, jangan lupa balikin. Kalau itu nggak ada tempat balikinnya, selesai makan, lu tinggal aja. Nah, itu biasanya di restoran-restoran gede. Kalau untuk kayak restoran fast food, habis makan, balikin. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian rasa video kali ini berguna untuk kalian, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Share ke teman-teman kalian biar teman-teman yang suka Jepang atau pengen tahu info soal Jepang atau apa bisa ngeliat video ini. Semoga apa yang gue share untuk kalian ini berguna dan bisa bermanfaat bagi kalian ke depan nantinya kalau kalian pergi ke Jepang. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.